Baik, selamat malam. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan sebuah review jurnal yang berjudul Pengembangan Berpikir Kritis melalui Analisis Jurnal, ya, untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Kognitif. Dari kelompok 7 ada saya, Maria, kemudian Pak Michael Rahel, Ibu Novi, Koiro Umi, Pak Zulhendri, dan Pak Zulnov Henry. Nah, identitas jurnal yang kami angkat adalah pengembangan berpikir kritis melalui analisis jurnal. Penulisnya adalah Vera Anggita Sari, Trianik Widianingrum, dan Sri Utari. Tujuannya untuk proceeding Seminar Nasional Pendidikan Profesi Guru FKIP Universitas Ahmad Dahlan Volume 1 nomor 1 Desember 2021. Oke. Nah, dari fenomena yang ada pada review jurnal ini berdasarkan hasil observasi proses berpikir kritis siswa terlihat nampak menurun pada masa pandemi ini karena kurang interaksi selama proses pembelajaran. Ya, waktu dibuat jurnal ini adalah pada waktu masa pandemi lalu. Menurunnya minat siswa dalam mengikuti kegiatan proyek atau pembuatan karya ilmiah dan juga hasil belajar siswa dalam soal tipe menganalisis C4 dan pembelajaran soal tipe mengevaluasi yaitu C5. Nah, dari harapan versus kenyataan, harapan yang pada jurnal ini adalah siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir tingkat dasar maupun kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang salah satunya adalah berpikir kritis. Tapi kenyataannya aktivitas pembelajaran di sekolah menengah masih menekankan pada perubahan kemampuan berpikir pada tingkat dasar, belum memaksimalkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Michael. Silakan Pak Michael. Mikrofonnya Pak masih muted. Baik, untuk kajian pustaka metodologi, yang pertama adalah penelitian ini menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dengan menggunakan jurnal ilmiah relevan dengan materi. Dengan menganalisis jurnal ilmiah, maka diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dari tiap siklus. Yang selanjutnya, model Problem Based Learning atau dikenal dengan istilah model berbasis masalah digunakan sebagai salah satu model pembelajaran yang diterapkan dalam kurikulum 2013. Yang selanjutnya, model problem-based learning merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Untuk kajian pustaka dasar teori, berpikir merupakan aktivitas yang melibatkan proses memanipulasi dan merubah informasi yang ada di dalam ingatan. Pada saat berpikir, kita berpikir untuk membentuk suatu konsep, pertimbangan, berpikir kritis, membuat keputusan, berpikir kreatif, dan memecahkan masalah. Kemampuan berpikir kritis dapat mendorong siswa memunculkan ide-ide atau pemikiran baru mengenai permasalahan tentang dunia. Siswa akan dilatih bagaimana menyeleksi berbagai pendapat, sehingga dapat membedakan mana pendapat yang relevan dan mana yang tidak relevan, mana pendapat yang benar dan tidak benar. Selanjutnya, teori berpikir kritis dari Paul dan Elder Ennis. Model berpikir kritis yang menekankan pentingnya pemahaman elemen-elemen berpikir seperti pertanyaan, tujuan, asumsi, dan bukti. Model ini membantu dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan menganalisis dan mengevaluasi informasi secara mendalam. Teori analisis jurnal, model analisis kritis, literasi informasi. Teori pembelajaran dan pengembangan keterampilan, konstruktivis, pembelajaran aktif, teori keterampilan metakognitif atau metakognisi, mencakup kemampuan untuk berpikir tentang pemikiran sendiri, termasuk merencanakan, memantau, dan mengevaluasi proses berpikir. Ini penting untuk berpikir kritis dan untuk menganalisis dan menilai jurnal secara efektif. Baik, terima kasih Pak Michael. Bisa dilanjutkan oleh Ibu Novi. Ya, terima kasih Kak Maria.
kajian pustaka fokus penelitian, siswa akan diminta untuk menganalisis jurnal ilmiah, di mana jurnal ilmiah dapat dideskripsikan sebagai kumpulan artikel ilmiah yang dipublikasi secara reguler dalam rangka mendiseminasi isi penelitian. Pada jurnal ilmiah berisikan artikel yang telah ditinjau sebagai upaya untuk memastikan bahwa artikel jurnal memenuhi standar mutu dan validitas ilmiah. Pada penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi bagaimana analisis jurnal dapat digunakan sebagai metode efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis para peserta didik. Faktor utama dari penelitian ini adalah satu, pendekatan dan teknik analisis jurnal untuk menyajikan bagaimana teknik analisis jurnal dapat diterapkan dalam proses pengajaran untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Kedua, efektivitas metode untuk menilai sejauh mana metode analisis jurnal mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis mahasiswa atau peserta didik. Yang ketiga, dalam mengimplementasi dalam implementasi pada kurikulum, mengkaji bagaimana metode ini mengintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan untuk mencapai hasil yang optimal dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis. Di jurnal ini memberikan gambaran tentang strategi praktis dan implementasi yang dapat diadopsi oleh pendidik untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis di kalangan peserta didik dengan memanfaatkan analisis jurnal sebagai alat bantunya. Dengan metodologinya, pada metodologi ini, satu, jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas PK atau Research and Development, RD, R&D yang fokus pada pengembangan dan evaluasi metode menganalisis jurnal dalam konteks pendidikan. Dua, subjek penelitiannya, di mana subjek penelitian ini adalah mahasiswa atau peserta didik yang terlibat dalam proses pembelajaran analisis jurnal. Yang ketiga, desain penelitian. Pada desain ini menggunakan desain eksperimen atau kuasi eksperimen dengan fokus pada penerapan metode analisis jurnal sebagai intervensi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Prosedur penelitiannya, satu, mengumpulkan data melibatkan dengan pre and post test untuk mengukur kemampuan berpikir kritis sebelum dan sesudah penerapan pada metode analisis jurnal. Yang kedua, pengembangan metode dengan mengimplementasikan analisis jurnal dalam kegiatan pembelajaran dan mengamati dampak terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik. Yang ketiga, evaluasi dalam menganalisis data yang diperoleh dari tes dan observasi untuk menilai efektivitas metode. Baik, terima kasih Bu Novi. Selanjutnya dipresentasikan oleh Bapak Yul Hendri. Silakan. Baik, terima kasih Bu Maria. Variabel dan indikator pengukuran. Variabel yang pertama, variabel independen. Poin pertama, metode analisis jurnal. Metode ini merupakan variabel independen yang diterapkan dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Dua, variabel dependen. Poin yang pertama, kemampuan berpikir kritis, yaitu keterampilan berpikir kritis peserta didik yang diukur sebelum dan setelah penerapan metode analisis jurnal. Variabel ini dinilai melalui tes dan observasi. Indikator pengukuran. Pertama, skor tes berpikir kritis. Perubahan skor pada tes berpikir kritis sebelum dan setelah intervensi. Dua, observasi kinerja. Evaluasi berdasarkan kemampuan peserta didik dalam menerapkan prinsip berpikir kritis
dalam analisis jurnal. Next. Fokus penelitian. Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas 7 SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang. Pada semester Gasal tahun ajaran 2021-2022. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam 3 siklus, dan setiap siklusnya terdiri atas tahapan perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 2. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMA Semesta Bilingual Boarding School Semarang yang berjumlah 23 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dan wawancara. Next. Fokus penelitian. Fokus penelitian ini mencakup yang pertama, penerapan metode analisis jurnal. Meneliti bagaimana metode analisis jurnal dapat digunakan sebagai alat untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. 2. Pengukuran efektivitas, yaitu mengevaluasi seberapa efektif metode ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, termasuk perubahan yang terjadi pada kemampuan berpikir kritis peserta didik sebelum dan setelah diterapkan metode tersebut. 3. Strategi pengajaran, yaitu menyusun strategi atau rekomendasi untuk pengajar yang dapat diterapkan di lingkungan akademis untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mahasiswa melalui analisis jurnal. Baik, Next. terima kasih Pak Zulhendri. Akan dilanjutkan kasih. oleh Pak Zulnov, ya. Oke, silakan Pak Zulnov. On mic, Pak. Pak Zulnov, mungkin bisa open. Ya. Oke, hasil penelitian, metode yang digunakan adalah kuantitatif dan hipotesa yang diberikan bisa diterima. Berdasarkan hasil observasi kemampuan berpikir kritis, siswa diperoleh data bahwa kemampuan berpikir kritis siswa meningkat dari setiap siklus. Pada siklus pertama, hanya 48,93% dari siswa yang mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis. Pada siklus kedua diperoleh rata-rata sebesar 70,2% untuk kemampuan berpikir kritis siswa, dan pada siklus ketiga kemampuan berpikir kritis siswa meningkat menjadi 91,3% dari keseluruhan siswa telah mampu menunjukkan kemampuan berpikir kritis. Hasil penelitian kedua, meningkatnya kemampuan berpikir kritis ini dapat terjadi karena adanya perbedaan media pembelajaran yang digunakan. Seperti pada siklus pertama hanya digunakan video biasa, sedangkan pada siklus kedua digunakan video interaksi, dan pada siklus ketiga digunakan video interaksi dan juga penulisan hasil diskusi melalui infografis sederhana. Adanya perbedaan perlakuan pada siswa saat proses pembelajaran dan diskusi pada setiap siklus juga cukup memberikan pengaruh pada hasil kemampuan berpikir kritis siswa. Berdasarkan refleksi pada saat siklus pertama, kemampuan berpikir kritis siswa masih cukup rendah. Kemudian diambil tindakan mewajibkan untuk memberikan pertanyaan pada siklus kedua dan mewajibkan memberikan pertanyaan pada serta menjawab serta memberikan kesimpulan serta random pada saat proses pembelajaran cukup mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Kesimpulan, 1. Melalui penerapan model problem based learning dengan menganalisa jurnal penelitian dalam penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran. 2. Keterampilan berpikir kritis siswa melalui penerapan problem based learning dengan menganalisis jurnal penelitian meningkat sebesar 21,27% pada siklus pertama dan siklus kedua. Sedangkan pada siklus 2 dan siklus 3 meningkat sebesar 21,1%. Sedangkan rata-rata jumlah siswa dengan kategori keterampilan berpikir kritis
pada akhir siklus ketiga, yaitu sebesar 21 siswa, sebanyak 21 siswa, yaitu 91,3%. Baik, terima kasih Pak Zulnov. Oke, ini adalah daftar pustaka tentang critical thinking yang kami pakai. Kemudian akhir kata, berpikir kritis atau critical thinking di era komunikasi dan knowledge-based society merupakan keterampilan skill yang penting yang diperlukan untuk menganalisis dan mengevaluasi beragam informasi yang siswa atau Anda terima setiap hari. Berpikir kritis akan membuat siswa lebih produktif. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu yang hari ini melakukan presentasi. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik dan semoga memberikan manfaat bagi yang menonton video ini. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Malam. Iya.